Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-11. Kali ini kita akan membahas mengenai ISG yang apakah sudah berada di ujung tanduk. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan Julio. Halo semuanya. Halo. Halo. Langsung aja kita mulai pembahasan mengenai ISG terlebih dahulu. Oke, kita lihat chart dari ISG. Sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari bulan Maret ya, ini sebenarnya masih dalam fase bullish. Cuman entah kenapa dalam beberapa hari terakhir khususnya di bulan Maret itu kelihatannya ISG agak susah untuk naik lagi untuk kayak bikin new high baru lagi sih untuk ISG. Berat sih. Itu yang jadi concern kita kan. Maksud gue setelah bikin high bikin high baru, kemudian dia turun, ISG turun sampai 7%, kemudian naik lagi tapi nggak lebih tinggi daripada titik tertingginya sebelumnya gitu. Itu yang bikin kita jadi waspada ISG. Kenapa perlu waspada? Karena memang harus diperhatikan secara sama gitu. Ini ISG kayak pullback gitu sih kalau gue lihat ya. Iya, karena itu udah di high level PE band-nya sih, udah sekitar 15-16 kali kan. Udah di high level PE band ya berarti ya? Udah termasuk tinggi. Jadi ya kalau misal laporan keuangan keluar kan diperkirakan juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi nggak bisa naikin valuasinya dia juga gitu. Nah itu sih yang jadi concern kita sekarang kan. Kemarin kan waktu dari November ke Januari taruh lah, itu kan di drive oleh euforia Pilpres Amerika Serikat, kemudian ada vaksin segala macam, itu kan ditublekin semua tuh di November Desember kan. Nah sekarang pas udah semuanya udah euforia selesai, terus back to reality lagi, orang-orang juga ngeliat ini earnings-nya bakalan beneran bagus atau enggak gitu. Itu kan yang selama ini kita bicarakan bersama-sama gitu, beneran bagus apa enggak gitu. Takutnya malah ya nggak sebagus yang diharapkan sih. Mengingat kan kuartal 1 2020 itu kan belum jelek-jelek banget sebenarnya. Ya nggak? Iya. Kinerjanya belum jelek-jelek banget, kuartal 2 baru yang parah. Makanya orang yang dikhawatirkan tuh di situ gitu. Iya, udah gitu kan sekarang data-data di Amerika kayaknya udah sedikit mulai pulih. Jadi ada outflow asing juga sih Nah, dari itu emerging market gitu. itu yang sebenarnya sih salah satu concern kita juga ya, maksudnya yield-nya tuh tahu-tahu naik kan. Itu yang kok naik sih, maksudnya suku bunga lagi rendah gitu, yield-nya tahu-tahu naik gitu. Udah yield-nya naik. Iya. Ini kan berarti ada ekspektasi inflasinya bisa lebih tinggi daripada yang kemarin kan. Itu yang dikhawatirin pelaku pasar gitu loh. Jadi padahal ketua The Fed-nya sendiri kan bilang rate-nya kan juga nggak bakal naik selama 3 tahun gitu. Cuma ya tetap aja pasar tuh kayak pasar nggak yakin kayak aja gitu iya kan. nggak yakin itu Spekulasinya masih gede gitu. Betul, maksud gue kayak coba nih inflasi naik nih, pas inflasi naik terus-terusan gue nggak tahu apa dia tetap nahan atau enggak. Gue kurang tahu deh kebijakan suku bunga dan segala macam. Kalau misalnya si The Fed naikin suku bunga aja, wah itu seluruh dunia langsung pada naikin. Iya sih. Karena acuannya ya The Fed, maksud gue. Mau biar spread-nya nggak jauh juga. Iya, biar spread-nya nggak jauh kan, pasti pada yang lain pada naikin juga. Nah, Julio, menurut lu gimana untuk ISG? ISG ya. Kalau ini kayak masih 50-50 gitu ya nih. Kayak sebenarnya dia di tengah-tengah gitu, dia nggak di support atau iya. Kalau jangka pendek kan dia emang ini ya turun koreksi. Kalau gue rasa sih mungkin ada lebih besar kemungkinan buat dia ngelanjutin koreksinya sih kayaknya. Kalau lu setuju gitu sih kalau itu. Soalnya ya ada lagi ya lu bikin lagi kan, ada lagi kan tuh lu bikin support lagi tuh yang kedua. Itu, ya apalagi kalau itu bisa tembus tuh kan. Nah, 58 50. Kalau yang satu lagi yang 61 9 itu.
Kalau itu misalnya tembus kan, gue rasa sih Iya, bisa banget ada kali peluang ke 58. sana gitu. Sebenarnya sih skenario-nya ada dua ya. Kemungkinan tuh skenario gini. Ini kan udah ada apa? Udah ada support dari sini ya. Bisa aja dia bikin double bottom di sini gitu. Bisa aja begitu kan ceritanya. Iya nggak? Jadi kalau double bottom dia bisa habis itu bisa Naik lagi. spike ke atas dulu. Iya, ada ceritanya kayak gini kan. Bisa bisa aja story-nya kayak gitu tuh. Dia turun, dibikin double bottom ya. Cuman hard juga sih. Ini ke 58 kan jauh juga ya dari 61. Iya, 1200 ya. itu gila lo dropnya ini Dropnya banget parah itu. juga ya maksud gue ya. Parah. Iya, ini pasti Parah bikin banget panik itu. orang nih. Hari ini aja dia udah mau nembus MA 60. Iya, itu yang Pas banget nih. Jadi kalau Feeling gue misalnya 6.000 dulu sih ya. Kenapa? 6.000. Paling enggak 6.000 tuh kena. 6.000 ya menurut lo ya. Bentar, kita lihat 6.000 di mana. Level psikologisnya. Itu support 1 lah ya 6.000. Di sini ya 6.000 ya kira-kira. Iya. Ya kira-kira 6.000 di sini lah. Nah, kalau misalnya kita lihat ISG aja sebenarnya gambarannya jadi kurang ya. Mendingan kita ngelihat kayak indeks acuan yang benar-benar dunia lah apa ya Dow Jones kita lihat di sini. Nah, kita lihat Dow Jones seperti apa itu. Oh, mereka hijau minggu kemarin. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau Dow Jones sih ini gue agak ngerinya gini ya. Maksudnya Dow Jones itu kayak ini tuh kayak agak susah naik gitu loh. Kayak apa? Susah naik. Iya, kayak gue apa ya, maksudnya dia sideways aja. Gue ngerasa sih di situ itu ada agak anehnya di situ sebenarnya. Ini kayak Sideways tapi trennya naik, Pak. Iya, maksud gue secara all time jangka high panjang. bukan sih? Iya, all time high, iya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari Desember ke Januari, itu dia kayak mau Januari. ngelepasnya dari itu agak susah gitu loh. Gue ngeliatnya sih di situ sebenarnya. Memang Karena kalau dia di level tertingginya dia sih. Iya, di level tertingginya dia memang. Bentar. Dia belum pernah di sini gitu kan. Ya kayak, waduh ini masih penyesuaian nih. Iya. Nah ini kan kayak apa sih rising wedge gitu kan. Kalau rising wedge kan secara teori itu kan dia semakin pada saat semakin menyempit ya itu akan breakout gitu ke atas. Tapi kan itu teori. Dalam kenyataannya tuh rising wedge itu nggak selalunya bullish ke atas, itu bisa aja ke bawah turun, bisa aja kejadian turun ke bawah itu mungkin aja terjadi gitu. Jadi ya itu secara prakteknya sih belum tentu kejadian juga ini akan menjadi bullish. Jadi ini masih 50-50 juga sebenarnya kalau untuk Dow Jones. Kayaknya hari ini naik lagi ya Dow Jones-nya ya. Gue ngeliat tadi sore. Belum lihat. Indeks naik lagi kayaknya untuk Dow Jones. Untuk features-nya ya. Tahu deh nanti pembukaannya kayak gimana untuk Dow Jones. Kalau naik lagi sih wow. Luar biasa banget sebenarnya untuk Dow Jones. Dan pola-polanya pun juga sebenarnya agak-agak mirip dengan ISG ya. Kalau misalkan kita lihat di sini. Pola-pola naik. Cuman bedanya tuh ISG udah nggak kuat lagi naik ke atas, nggak sideways lagi tapi langsung turun. Kalau Dow Jones itu masih apa ya, masih sideways ke atas gitu, dia belum turun-turun banget sih, masih ada di trend line-nya dia nih, supportnya di sini satu di bulan Maret, kemudian November, dan yang terakhir ini di bulan Maret. Hampir setahun ya jangka bullish-nya ini, jadi cukup panjang juga untuk si Dow Jones. Nah, kalau untuk S&P 500, nah, ini perlu dilihat juga nih untuk S&P 500 karena ini juga salah satu indeks acuannya juga. Kita lihat seperti apa untuk S&P 500. Bentar. Nah, ini S&P juga mirip ya dengan apa? Dengan Dow Jones gitu. Mirip bentar. Dia pertama tuh bikin sini trendline di sini, kemudian patah, dia bentuk double bottom. Bentar. Oh iya. Dia bentuk double bottom di sini.
indeks bisa kayak gini nggak ya? Iya. Iya sih. Dia bentuk double bottom untuk suara lu jauh, Mak. Oh, sorry. Iya nih, IHSG kalau bisa kayak gini menarik juga nih ya. Menarik banget ya. Tapi pasti turun dulu kan itu ke support sebelumnya. Lu ngarepin kayak Mulai. SMP gini ya? Iya. Ini harapan semua orang sih kayak gini. Jadi kan ini bullish nih, patah kan trennya. Patah trennya turun, terus naik lagi, turun lagi bentuk double bottom, terus lewatin resisten dia naik lagi. Nah dia naik itu ke sini ya, berarti. Bentar. Nah sekarang ada di area ininya nih, mirip-mirip kayak si Dow Jones tadi lah. Dia masih berkutat-kutat di sini, belum lari ke atas lagi gitu. Ini juga sama, ini masih butuh apa ya, kayak butuh konfirmasi lagi sih. Kalau misalnya mau dibilang double bottom pun ya bisa gitu. Kalau bilang double bottom kan, ini kan ada bottom di sini, kemudian di sini lagi. Tapi ini polanya masih sideways ya, bukan kayak apa? Bukan kayak ini gitu loh. Ini kan bentuknya emang perfect banget ya untuk double bottom kan. Dia turun, terus naik, turun lagi double bottom, terus ke arah resistance breakout. Kalau ini kan enggak, dia masih sideways gitu, belum confirm banget untuk membentuk pola yang sama seperti yang terjadi di bulan apa September sampai November. Kemudian untuk yang terakhir itu Nasdaq ya, indeks yang paling seru nih Nasdaq. Iya, Nasdaq ya indeks yang paling seru karena ada Tesla segala macam ada di sini semua. Jadi geraknya lebih apa ya, lebih luar biasa sebenarnya. Nah ini apa geraknya dari indeks Nasdaq. Nasdaq kalau kita lihat di sini sebenarnya apa ya? Bentar, lah kok garisnya hilang. Bentar. Udah break support sih. Iya sebenarnya udah break support kalau kita mau jujur ya. Udah break trend line-nya sebenarnya udah break juga trend line-nya si Nasdaq ini. Dan ini juga sama sih polanya kayak yang tadi kan. Double bottom juga untuk yang si Nasdaq. Indeks Amerika tuh mirip-mirip deh pokoknya. Cuman ini lebih lebih koreksinya lebih. Soalnya dia kan apa banyak saham-saham yang growth company juga kan di sini. Kayak Tesla itu kan growth company. Jadi kalau di sono tuh ada ini nggak sih? Misal tuh emiten tapi dia listing di 3 indeks tersebut gitu. Kayaknya si Apple tuh di S&P 500 sama di Dow Jones juga deh. Oh, berarti bisa ya? Bisa kali ya. Iya. Ya, sama aja kayak IHSG sama LQ45 gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Gue sih perkiraannya kayak gitu kalau gue pribadi. Dan ini dari apa? Dari Nasdaq. Seperti yang gue bilang tadi kan, dia kan rising wedge juga nih. Cuman rising wedge-nya malah keluar dari trend line-nya gitu. Dan dia malah keluar dari trend line malah turun. Dan dari ketiga indeks ini sendiri sih sebenarnya yang paling mengkhawatirkan tuh Nasdaq sebenarnya. Nah, gue yang ngerinya tuh dari Nasdaq tuh ngerembet ke S&P sama si Dow Jones. Itu sih yang gue khawatirkan sebenarnya. Kan pasti siapa yang beli saham di teknologi atau saham di Nasdaq kan pasti beli saham yang ada di S&P 500 sama yang di Dow Jones juga kan. Nah, ini kalau tiga-tiganya panik nih, wah selesai nih indeks Amerika. Gue sih ngeliatnya kayak gitu. Kalau misalnya tiga-tiganya panik ya pasti indeks di Asia khususnya Indonesia ya apalagi ini mati udah pasti itu lebih dalam lagi. Terus duitnya dikemanain ya? Masuk bond apa gimana? Nah itu tuh kalau kita lihat masuk bond mungkin aja sih, cuma kan bond ya please deh, maksud gue
apa mikirnya gini ya, setelah lu dapat keuntungan yang luar biasa di tahun 2020, udah kenyang nih ya, lu masuk ke safe havennya tapi bonds gitu loh, karena berhubung emas juga diajak lari di 2020, jadi mungkin lu masuknya di ini, di bonds gitu loh. Lu menurut lu gimana, Mak? Kalau bonds ya bisa jadi sih, apalagi kalau misal ntar inflasi tinggi kan, ntar yield bisa naik lagi. Iya, ini kan dolar juga lagi menguat kan? Menguat kan, dolar menguat. Terus, tapi kalau emas tuh sebenarnya dari awal tahun udah turun 10% juga sih. Iya, emas tuh udah turun tuh ya. Menarik kalau sebenarnya. Iya. Yang menarik yang mau kawin sebenarnya. Thank God. Amin. Udah pusing emas 1 juta. Astaga. Jadi iya sudah 1 juta ya beli. Waktu itu. Sekarang udah turun. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan yield-nya US kan pas itu kan di 2%, 1,8% ya. Terus turun pas ada pandemi COVID-19. Dan ini perlahan mulai naik lagi, sekarang di 1,5% sih emang. Tapi dari awal tahun tuh naiknya sebenarnya lumayan untuk yield 10 tahunnya US gitu. Dan kalau kenapa? Nggak, kalau kayak Bitcoin itu ramai juga nggak sih? Maksudnya mereka tuh. Iya, Bitcoin juga ramai juga gitu. Bitcoin juga ramai. Jadi apa ya, aset-aset untuk kayak yang baru itu makin banyak gitu. Sekarang kan ada Bitcoin, ada cryptocurrency, ada gitu-gitu. obligasi, ada emas, ada Dow Jones. Jadi tuh investor di dunia tuh bisa teralihkan kemana aja tuh duitnya loh, bisa kemana aja gitu loh. Kalau banyak alternatifnya kan. Banyak alternatifnya. Kalau misalnya saham busuk, dia pindah ke bonds. Atau kalau misalnya bonds kurang nendang itu returnnya dia bisa ke cryptocurrency gitu. Jadi alternatif itu lebih banyak gitu. Dan yang jadi masalahnya adalah si cryptocurrency kan kemarin sempat naik kencang terus turun. Kita nggak pernah tahu bubble-nya cryptocurrency ini kapan gitu loh. Dan ya, underlying-nya aja kagak tahu apaan. Kan? Kayak underlying-nya kan nggak ada. Dan yang lebih berbahayanya lagi, saat gelembung cryptocurrency pecah barengan sama indeks-indeks yang lainnya, waduh, itu panik luar biasa seluruh dunia itu pasti. Misalnya saham jeblok, kemudian komoditas jeblok, cryptocurrency jeblok, kemudian yield lagi kalau misalnya jeblok juga, wah udah itu kayak no hope banget sih sebenarnya keadaan kayak gitu. Gue nggak tahu bakal kejadian apa enggak. Mudah-mudahan sih jangan ya. Ada salah satu aset yang masih bisa berkembang gitu. Tapi gue di kepikiran ya, kalau emang nanti ini data-data semua kayaknya udah pulih tuh apa sektor real nggak lebih menarik gitu kan? Kayak ya nggak tahu properti atau apa gitu. Iya, properti. Tapi properti di US itu sebenarnya masih tetap naik, Mak. Properti di US tetap naik, terus properti di China juga tetap naik. Yang dikhawatirin itu salah satu, gue pernah baca di mana, gue agak lupa. Salah satu yang dikhawatirin itu terjadi gelembung properti di China juga itu. Soalnya orang udah mulai beli rumah buat investasi. Pernah baca juga sih kayaknya. Iya, itu jadi waduh. Gue mikirnya, aduh ini jangan-jangan cuman dikecelain doang nih bullish tahun 2020 kemarin kan, setelah Maret itu jajan cuman bullish pura-pura doang lah ya. Jangan-jangan ini mau dijatuhin lagi. Gue jadi mikir kayak gitu sih. Nah, jadi setelah kita bahas mengenai Dow Jones, kemudian S&P 500, kemudian bahas yields 10 Treasury bonds-nya US, kemudian bahas Nasdaq. Kesimpulan lo nih untuk ISG nih kira-kira seperti apa? Apakah dalam jangka menengahnya itu akan turun atau ya ini mah paling ke 6.000-an terus rebound lagi, atau lo malah setuju dengan argumen yang kedua, ini si ISG akan membentuk double bottom kemudian ke 5.800 kemudian naik lagi? Lu pilih 5.800 terus jeblos ke bawah, apa lu pilih skenario yang mana kira-kira? Julia? Kalau gue mungkin
Kalau ya ada, gue sih mungkin jangka menengah bisa sih tuh ke double bottom 5.800 ya. Kalau nah setelah double bottom 5.800, nah itu perkiraan lo bakalan terus naik ke atas lagi, break resistant terus naik lagi apa gimana? Apa ini cuman kayak harusnya false gitu doang terus turun lagi? Gue sih berharapnya itu cuman false break doang ya gitu. Nggak berharap itu bakal turun terus ke lebih dalam lagi sih. Gitu. Nah, kalau lu mah gimana, Mas? Gimana Jul? Masih lanjut? Iya, habis itu harusnya dia masih bisa mantul lagi ke atas sih. Soalnya ya seiring dengan pemulihan ekonomi di semua sektor ekonomi, gue rasa sih harusnya sih nggak ada yang appetite yang bikin indeks jatuh banget ini ya jebol. Memang kalau secara statistik sih biasanya jarang banget itu dari beres kemudian bullish terus kemudian beres lagi, itu emang jarang banget sih biasanya kayak gitu. Biasanya itu cuman minor koreksi jangka pendek lah biasanya sih kayak gitu. Kalau mah gimana, Mbak? Ya, hampir sama sih kayak Julio. Maksudnya dalam jangka pendek dia akan koreksi dulu, terus rebound juga rebound maksudnya nggak langsung rebound gitu. Paling ya sideways dulu, naik turun dulu, kayak gitu sih. Terus baru naik ya sambil nunggu pemulihan ekonomi, vaksin segala macam. Gue sih berharap ya ISG itu nggak ke 6.750-an itu dalam jangka waktu dekat itu. Gue berharap seperti itu. Iya. Soalnya kalau misalnya ISG tengah tahun Juni apa Juli itu udah nyampe 6.750, wah itu ceritanya bakal lebih menyeramkan lagi sebenarnya. Iya sih. Soalnya tenaga untuk naiknya lagi tuh udah nggak ada itu. Yang ada malah terjun ke bawah. Gue ngerinya tuh di situ. Makanya orang pada langsung take profit pasti. Iya, take profit 6.750. Ya, target semua hampir sekuritas kan 6.700 sampai 6.800 kan. Maksudnya kalau misalnya itu udah kecapai, ya udahlah kita take profit aja. Kita udah untung sekitar 15% dari awal tahun. Udah take profit turun lagi. Itu yang gue ngerinya di situ. Jadi kita clear ya sebenarnya untuk jangka pendek kita sepakat bahwa kemungkinan ISG bisa mengalami pelemahan. Mudah-mudahan ini kejadian beneran ya, bukan kejadian beneran sih. Mudah-mudahan kali ini kita bener gitu. Biasanya kan kita salah ya. kita bilang turun, nggak tahu besok kan malah naik kencang gitu. Biasanya kayak begitu. Itu yang kemarin tuh. Iya. Pas di 5 berapa nih? Ya 57-an ya 58-an lah ya. Kita kira bakal lebih lanjut turun ya, ternyata naik ya. Sampai 62. Tapi waktu itu kan gue dia sama Sigma kan, dia kan yang paling ini kan tuh paling konservatif kan, gue yang paling aktif gitu waktu itu kalau nggak salah. Gue aktif waktu itu, komposisi saham gue masih sekitar 95% ke atas itu. Waktu itu. Ingat. Iya, waktu itu. Terus Pak, mau gimana? Enggak sih, ini jarak MA 120 ke 60-nya lumayan juga sih, dari 57 ke 62 gitu. Lu pakai MA-nya itu ya? Gue pakai MA-nya sih MA 50/100 sih kalau gue. Kalau MA 100-nya sih di 5.800-an. MA 50-nya tuh di 6.200-an. 62 ya. 550. Ya kalau ambil tengah-tengahnya ya bisa lah, 59 6.000 kena lah ini. Bisa. bukan hal yang nggak mungkin ya Maya. Yoi. Bukan hal yang nggak mungkin sebenarnya. Sangat kita lihat di sini. Dan kita berharap semoga si Dow Jones dan kawan-kawan nggak terjun bebas ya, itu yang kita harapin juga gitu. Kalaupun turun ya turunnya jangan terlalu dalam gitu lah. Kalau salah turunnya terlalu dalam banget pasti akan mempengaruhi indeks-indeks di global yang lainnya. Giliran turun dia ini ya, maksudnya giliran indeks-indeks di sono
turun ya kita kayaknya ikut turun semua gitu kan. Iya, gila kan dia kalau naik kita nggak ikut naik ya. Iya, iya itu. Iya kayak kemarin kan kayak gitu kan. Iya si US naik tuh, kita ikutan tuh naik tuh, cuman berapa menit doang terus habis itu turun. Aduh, volatilitasnya tinggi banget kan. Iya. Nah mungkin itu dulu ya dari kita gitu, dari Rakyat Kapitalis. Mudah-mudahan ini membantu kalian dalam berinvestasi, khususnya untuk pergerakan market ke depannya kan seperti apa. Kita membantu dari segi teknikalnya aja, karena mungkin bahas fundamental terus udah banyak juga kan, kemarin juga bahas soal ekonomi Cina gitu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.